Jumpa lagi kita pada hari ini untuk beribadah sekolah minggu di SAM Sion Palangkaraya. Dan untuk mulai ibadah kita, mari kita akan puji-pujian, duduk senang dan bersih senang. Anak-anak, sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami pengasih, atas segala kebaikan dan kebijakan-Mu dalam hidup kami, karena Engkau telah menuntun, menolong, menjaga kami setiap waktu, sehingga kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir. Tuhan kuasai dan berkati kami semua. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berilah akal budi dan hikmat sehingga kami boleh membaca firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita hari ini beribadah di SAM Sion Palangkaraya. Walaupun kita di sini masih secara daring atau online, tapi jangan sampai mengurangi semangat kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bernyanyi bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, pada hari ini Kak Mia berkesempatan untuk memberikan cerita Alkitab kepada adik-adik yang ada di rumah. Maka dari itu Kakak minta adik-adik yang ada di rumah bisa mempersiapkan dirinya, duduk yang rapi, duduk yang bersungguh-sungguh untuk mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Mia. Nah, maka sebelum itu Kak Mia minta adik-adik yang ada di rumah bisa mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Bisa adik-adik yang ada di rumah membuka Alkitabnya, terambil dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Bisa adik-adik buka Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Lukas ada di Perjanjian Baru ya. Mari kita membacanya secara bersama-sama dengan perikop menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai mungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya setiap hari. Nah, hari ini kami membawakan cerita Alkitab tentang Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit bungkuk selama 18 tahun. Nah, pada suatu kali
Itu Yesus sedang mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, di situ ada seorang perempuan yang 18 tahun dirasuk oleh roh jahat sehingga ia sakit sampai punggungnya ini membungkuk dan tidak bisa berdiri tegak, seperti video yang akan kakak tayangkan berikut ini. Hai Ibu, sakitmu telah sembuh. Lihat, lihat, dia sembuh. Ini suatu mujizat. Lihat, dia sembuh. Mari, lihatlah. Puji Tuhan. 18 tahun. Allah menyertaimu, guru. Nah, bisa adik-adik lihat kan, di situ ada wanita bungkuk yang berjalannya sangat pelan sekali. Kalau orang biasanya kan, kalau dia berdiri, dia tegak. Kalau orang normal. Nah, kalau wanita bungkuk ini, dia badannya bungkuk. Karena apa? Karena dia dirasuk oleh roh jahat. Nah, itu pun tidak sebentar adik-adik, dia menderita selama 18 tahun. Nah, bayangkan kita satu hari saja berjalan bungkuk pastinya akan pegal ya, badan kita akan sakit. Bagaimana kalau wanita ini selama 18 tahun dia menderita sakit bungkuk yang dirasuk oleh roh jahat sehingga membuat dia sakit punggungnya hingga membungkuk. Nah, ketika Yesus melihat perempuan itu dan memanggilnya serta berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Nah, di situ Yesus melihat seorang wanita itu berjalannya bungkuk. Lalu Yesus memanggil wanita itu dan memanggilnya serta berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Nah, di situ setelah itu Yesus meletakkan tangannya di atas wanita itu dan seketika wanita itu berdiri tegak adik-adik. Wanita itu telah sembuh karena Yesus sudah menyembuhkannya. Nah, lalu Yesus menyembuhkan wanita itu bukan karena Yesus ingin pamer, bukan Yesus karena ingin menunjukkan kekuasaan Yesus sangat besar sekali, tetapi karena Yesus ingin menunjukkan rasa kasihnya yang besar kepada wanita itu sehingga Yesus menyembuhkan wanita yang sakit bungkuk itu selama 18 tahun. Nah, di situ Tuhan Yesus sangat hebat sekali ya adik-adik. Tuhan Yesus memperlihatkan kasihnya yang sangat besar kepada orang banyak. Nah, apa yang dilakukan wanita itu setelah sembuh? Yang dilakukan wanita itu setelah sembuh, wanita itu memuliakan nama Tuhan. Wanita itu mengucap syukur karena Yesus sudah menyembuhkan wanita yang sakit bungkuk itu. Nah, di situ perempuan itu mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan karena kebaikan dan kasih Yesus yang sangat besar kepada wanita itu. Nah, sama seperti kita adik-adik, Yesus sudah menebus dosa kita, Yesus sudah mati di kayu salib, Yesus sudah mengorbankan nyawanya sendiri, tangannya dipaku, dia disiksa, dia diludah, itu karena kasihnya, belas kasihannya sangat besar kepada anak-anaknya, kepada manusia, kepada kita semua. Nah, adik-adik, hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah ketika kita sakit atau kita dalam keadaan yang tidak baik, mari kita datang kepada Tuhan karena dialah yang memberikan kita ketenangan, kekuatan, dan pasti Dia akan menyertai dan memberkati apapun yang kita lakukan. Sama seperti Kak Mia. Kak Mia pernah sakit, lalu Kak Mia bersungguh-sungguh berdoa, meminta ampun kepada Tuhan, meminta kesembuhan kepada Tuhan. Lalu setelah itu Kak Mia diberikan ketenangan oleh Tuhan, Kak Mia diberikan kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi sakit penyakit itu sampai akhirnya Kak Mia sembuh. Nah, maka dari itu Tuhan Yesus itu melihat kesungguhan kita, bagaimana kita datang kepada Dia. Nah, contohnya adik-adik yang ada di rumah setiap hari Minggu bisa beribadah sekolah Minggu dengan rajin, sebelum makan berdoa dan lain-lain. Dan kita jangan sampai melupakan Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Nah, di sini mungkin ya kita setiap harinya itu sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Kita lupa terhadap Tuhan atau karena penyakit yang kita derita ataupun pencobaan yang berat. Nah, tetapi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan dan datang mendengarkan firman Tuhan. Maka Ia akan menjawab apapun
segala sakit derita kita sehingga kita bisa kembali berbahagia dan memuliakan namanya. Maka dari itu adik-adik yang bisa kita pelajari dari kisah wanita bungkuk ini, kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang yakin dan percaya, maka Tuhan akan memberikan kita ketenangan dan damai sejahtera. Nah, ketika kita sudah diberikan damai sejahtera oleh Tuhan, kita sudah diberikan kesembuhan oleh Tuhan, maka kita jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan serta memuliakan namanya. Itu ya yang harus diingat, kita jangan lupa untuk mengucap syukur ketika Tuhan sudah memberikan kebaikannya kepada kita. Nah, mungkin itu yang bisa kakak berikan bagi adik-adik yang ada di rumah pada hari ini. Kita jangan lupa bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang Dia sudah berikan kepada kita. Kita sudah diberikan kesempatan untuk bernapas, kita masih bisa makan, kita masih bisa bersekolah, itu pun kita sangat mengucap syukur sekali kepada Tuhan. Maka dari itu adik-adik yang ada di rumah jangan lupa memuji memuliakan nama Tuhan, dan setiap hari Minggu tetap rajin untuk beribadah sekolah minggu sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mungkin sekian yang bisa kakak bagikan kepada adik-adik yang ada di rumah. Kakak berterima kasih kepada adik-adik yang tetap setia untuk mengikuti sekolah minggu di SAM Sion Palangkaraya yang masih secara daring atau online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Terima kasih kembali boleh bergabung pada hari ini. Kakak bersyukur karena anugerah dan kasih Tuhan kembali kita boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini juga adik-adik pasti sudah dengar cerita firman Tuhan tadi, dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan kakak percaya kita boleh diberkati melalui orang tua, melalui mama, papa. Dan kita percaya melalui persembahan ini nama Tuhan juga selalu dimuliakan. Sehingga kita punya kewajiban untuk memberikan persembahan, bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali karena anugerah dan kasih Tuhan. Kami tadi telah dengar firman Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami memberikan persembahan kami sebagai bentuk ketaatan kami kepadamu ya Bapa. Berkatilah persembahan ini yang gak dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan melalui sekolah minggu kami. Berkati kakak-kakak, berkati kami semua yang boleh menjadi bagian dalam pelayanan melalui sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang boleh memberi dengan penuh ketulusan dan sukacita. Terpuji namamu, kiranya anugerah berkat Tuhan juga memberkati, menyertai anak-anak dan mereka semua yang boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Terimalah persembahan kami sebagai rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahannya adik-adik kumpulkan, dapat adik-adik taruh dalam sebuah amplop, dan untuk menyerahkannya bisa adik-adik hubungi nomor apa yang tertera di bawah ini. Sambil menyerahkan persembahan, mari kita akan puji-pujian bunga bakung di padang. Pakaian
di dalam doa untuk mengucap syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami datang pada Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan. Kami datang pada Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat dan kasih pimpinan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjaga kami sepanjang malam. Tuhan melindungi dan melihara kami, dan Tuhan memberikan kesehatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan di mana pada pagi hari ini kami dimampukan dan dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami boleh memuji dan muliakan nama Tuhan. Semuanya itu Bapa oleh berkat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa di surga, berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Jadikan mereka anak yang baik. Jadikan mereka anak yang taat kepada Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadikan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan anak yang berguna bagi orang tuanya, bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami yang mengucap syukur Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan mimpin kami, Tuhan menjaga kami juga. Berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, sepanjang minggu ini, agar minggu depan lagi Tuhan, kami boleh muji dan muliakan nama Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan kecerdasan dan kepandaian bagi anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah